Nah, seperti yang telah berkali-kali saya sampaikan bahwa program ini sebetulnya yang tapera tidak perlu ada, karena penggalangan dana itu sudah ada di dalam jaminan hari tua, di mana di dalam program jaminan hari tua itu sudah terkumpul 180 triliun yang dikumpulkan dalam waktu 23 tahun, dan untuk pemanfaatan itu masih sangat terbuka untuk diarahkan untuk membantu program perumahan. Nah, sehingga kalau ditanyakan apakah pemberi kerja ya itu bersedia untuk menggiur lagi, jawabannya jelas, kita tidak bersedia karena sudah ada pooling of fund-nya yang sudah dikumpulkan. Dan harus diingat bahwa program ini adalah sebetulnya termasuk program jaminan sosial. Jaminan sosial itu memerlukan suatu kondisi yang disebut sebagai hukum bilangan besar, yaitu kondisi di mana semakin banyak yang mengiur, maka akan tercapai dana yang besar dan relatif akan menjadi sangat murah atau kompetitif dari biayanya. Nah, dengan adanya tapera, dengan konsep yang ada di dalam undang-undang yang kemarin disahkan di paripurna DPR, ini adalah mengakibatkan ada dua badan yang mengumpulkan dana yang diambil dari target market yang sama atau target peserta yang sama. Jadi kalau kita lihat bahwa tapera itu menyasar kepada peserta yang mempunyai upah atau pendapatan di atas upah minimum, itu sama persis, sebangun dan sama dengan yang ada di BPJS Tenagakerjaan. Yang kita akan lakukan sekarang ini adalah persiapan untuk judicial review, pasti kita akan lakukan. Tapi sekarang ini kita sedang untuk berbicara dengan pemerintah, karena kembali lagi ke pemerintah yang sebetulnya yang punya kepentingan ya. Nah, kita akan bicara mereka dengan konsep ini gitu. Menurut saya kalau mereka bisa bisa memahami apa yang kita peroleh, karena tadi mohon maaf kalau kita dengar Pak Morin kelihatan egonya kan, ego PUPR-nya kelihatan, pokoknya dia mau bikin badan baru. Nah, padahal kita melihat itu nggak perlu. Nah, yang kita akan coba rangkum adalah dalam pembicaraan dengan pihak pemerintah, tapi tidak dengan level PUPR ya. Mungkin di sini kita bicara pada level yang lebih luas untuk melihat argumentasinya Apindo ini masuk akal nggak. Nah, kalau misalnya ini bisa kita lakukan sesuatu terobosan-terobosan, karena namanya undang-undang ini kan nggak ada yang tabu juga kalau di amandemen. Kita berharap mudah-mudahan yang tadinya gagal paham masalah pooling of fund ini menjadi paham ya, para pihak yang kemarin egonya tinggi banget itu menjadi paham, sehingga kita bisa amandemen undang-undang tapera tanpa harus ke uji materi. Pemerintah selain intervensi langsung dengan APBN, negara, pemerintah adalah sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator. Pemerintah tidak bisa katakan, oh saya tidak punya uang, saya tidak bisa mensejahterakan dan melindungi rakyat Indonesia. Melalui kebijakannya, melalui otoritasnya, pemerintah harus mensejahterakan rakyatnya dan melindungi rakyat. Itulah salah satu esensi dari tapera.